Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Asyah selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Hadirin yang saya muliakan, di zaman sekarang ini, ukuran kebahagiaan itu seringkali dikaitkan dengan harta, jabatan, dan pengakuan sosial seorang. Kita itu merasa bahagia jika kita itu memiliki apa yang orang lain miliki, dan merasa kurang ketika melihat orang lain tanpa lebih sukses dari kita. Nah, kemudian tanpa kita sadari, hidup yang seharusnya kita nikmati ini justru berubah menjadi perlombaan yang gak ada akhirnya. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati. Nah, kemudian hadis ini tuh mengajarkan kita kepada satu hal penting, bahwa bahagia dan tenang dalam hidup tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya kepemilikan kita. Terkadang yang membuat kehidupan kita itu merasa berat, itu bukan karena kurangnya rezeki, tapi karena kurang syukur aja. Karena hati kita itu kurang merasa cukup. Kita hidup di zaman yang serba cepat, kemudian apa-apa instan. Ukuran keberhasilan itu seringkali ditentukan oleh pencapaian materi, jabatan, dan pengakuan sosial seorang. Kemudian di zaman sekarang juga maraknya media sosial tanpa henti menampilkan kehidupan orang lain yang terlihat bahagia, lebih mapan, lebih sukses dari kita, lebih berhasil. Kemudian tanpa kita sadari, kita pun membandingkan hidup kita itu dengan orang lain. Kita kemudian merasa tertinggal, kita merasa kurang, merasa gagal. Padahal menikmati hidup itu dengan cara sederhana, yaitu adalah dengan salah satu bentuk syukur. Nah, itu syukur yang nyata gitu. Nah, hadirin sekalian, Al-Quran mengingatkan kita dalam surat Al-Furqan ayat 67 bahwa hamba-hamba Allah yang baik adalah mereka yang hidupnya tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tapi berada di tengah-tengah secara seimbang. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, melainkan kemampuan mengelola keinginan. Kemudian para nabi memberi teladan luar biasa tentang hal ini. Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, memiliki hidup sederhana, meskipun beliau mampu hidup mewah, tapi Nabi Muhammad itu lebih memilih hidup yang sederhana. Bukan berarti Nabi Muhammad itu orang yang miskin, bukan. Nabi Muhammad mencontohkan seperti sifat-sifat beliau, tindakan beliau, yaitu tidur di alas karpet. Makanya juga seringkali seadanya. Kemudian hatinya penuh ketenangan. Dan dari sinilah kita itu belajar bahwa ketenangan tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita itu seringkali menunda kebahagiaan. Kita berkata, nanti kalau udah sukses baru tenang, nanti kalau udah kaya baru bersyukur. Nah, padahal hidup tidak menunggu kesiapan kita, yaitu terus berjalan. Menikmati hidup dengan cara sederhana berarti mampu bersyukur hari ini dengan apa yang kita miliki saat ini. Nafas yang masih berhembus, keluarga yang masih bisa disapa, dan kesempatan beribadah yang masih Allah berikan kepada kita. Nah, hadirin yang berbahagia, kesederhanaan ini juga melatih kita untuk lebih peka. Ketika keinginan tidak selalu dituruti, kita belajar membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Disitulah iman diuji. Jangan sampai harta kita itu justru menjauhkan diri kita dari Allah, kemudian membuat hati kita gelisah dan lupa tujuan hidup yang sebenarnya. Seorang ulama pernah berpesan gini, tenang itu bukan karena semua keinginan termenuhi, tetapi karena hati ridho dengan apa yang Allah berikan, dengan apa yang Allah tentukan. Kalimat ini tuh sederhana gitu, tapi maknanya sangat dalam. Kita itu boleh bercita-cita tinggi, itu sangat boleh. Bekerja keras, meraih kesuksesan. Islam tuh gampang. Islam enggak mengerjakan kekayaan, namun kekayaan yang paling berharga adalah ketika ia tidak menguasai hati kita. Ketika kita memiliki sesuatu, tetapi tidak diperbudakkan olehnya, gitu. Kemudian menikmati hidup itu dengan cara sederhana. Bukan berarti berbuat baik tanpa menunggu kekayaan. Nah, mari kita belajar menikmati hidup dengan cara sederhana. Kurangi mengeluh, perbanyak rasa bersyukur, kurangi membandingkan hidup dengan orang lain. Nah, hadirin semua, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menikmati hidup dengan rasa syukur,
rasa penuh ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.